Perkenalkan, nama saya Imade Raisura Praditya. Jadi kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai elemen dasar dan bentuk. Elemen dasar. Di dalam ilmu arsitektur ada beberapa elemen dasar yaitu titik, garis, bidang, dan volume. Titik. Titik menandakan sebuah posisi di dalam ruang. Secara konseptual, titik tidak memiliki panjang, lebar, maupun kedalaman, dan oleh sebab itu, sifatnya statis, memusat, dan tak berarah. Sebagai sebuah elemen utama di dalam pembendaharaan bentuk, sebuah titik dapat digunakan untuk menandai ujung dan pangkal sebuah garis, perpotongan dua buah garis, pertemuan garis di sudut sebuah bidang atau volume, dan pusat sebuah bidang. Selanjutnya ada garis. Garis dapat didefinisikan sebagai sebuah titik yang dipanjangkan. Secara konseptual, garis memiliki panjang, tapi tanpa lebar maupun kedalaman. Jika sebuah titik adalah statis, maka garis menggambarkan jalur pergerakan sebuah titik, mampu mengekspresikan arah, pergerakan, dan pertumbuhan secara visual. Garis merupakan elemen yang penting di dalam seluruh formasi konstruksi visual. Garis dapat digunakan untuk menggabungkan, menghubungkan, menopang, mengelilingi, ataupun memotong elemen-elemen visual lainnya, menjelaskan batas-batas serta memberikan bentuk kepada bidang, menegaskan permukaan bidang. Selanjutnya adalah bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke arah hakikinya, maka ia akan membentuk sebuah bidang. Secara konseptual, sebuah bidang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki kedalaman. Bentuk dasar merupakan karakteristik pengidentifikasikan sebuah bidang. Ia ditentukan oleh kontur garis yang membentuk batas-batas sebuah bidang. Karena persepsi kita terhadap bentuk akan terdistorsi akibat sudut perspektif yang mengecil, maka kita bisa melihat bentuk dasar dari sebuah bidang yang sesungguhnya hanya jika kita melihatnya secara frontal. Bidang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bidang atas kepala. Bidang atas kepala adalah bidang atap yang membentang dan melindungi ruang-ruang interior dalam sebuah bangunan dari elemen-elemen iklim, atau bidang langit-langit yang membentuk permukaan penutup pada ruang di atasnya. Yang kedua adalah bidang dinding. Karena orientasinya yang vertikal, sifatnya aktif di dalam lingkup pandang kita yang normal, serta memegang peranan yang penting dalam pembentukan dan penutupan sebuah bidang arsitektural. Yang ketiga ada bidang dasar. Bidang dasar dapat berupa sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual bentuk bangunan maupun bidang atap yang membentuk permukaan penutup sebuah ruangan di tempat kita berdalam. Selanjutnya ada volume. Sebuah bidang yang dipanjang ke arah selain arah naturalnya, maka akan menjadi sebuah volume. Secara konseptual, volume memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Seluruh volume dapat dianalisis dan dipahami bahwa ia terdiri dari titik atau vertex tempat beberapa bidang bertemu, garis atau tepi tempat dua bidang bertemu, bidang atau permukaan yang mendefinisikan batasan sebuah volume. Selanjutnya ada bentuk. Pengertian bentuk. Menurut Edmund N. Bacon tahun 1974 menyatakan bahwa bentuk arsitektural adalah titik sentuh antara massa dan ruang. Bentuk-bentuk arsitektural, tekstur, material, modulasi cahaya dan bayangan, warna, semua berkombinasi untuk menghadirkan suatu kualitas atau roh yang mengartikulasi ruang. Kualitas arsitektur akan ditentukan oleh keahlian sang desainer dalam menggunakan dan menghubungkan elemen-elemen ini, baik di dalam ruang interior maupun di dalam ruang di sekeliling bangunan. Ini ada pengertian bentuk dasar. Bentuk dasar adalah aspek prinsip yang membantu kita mengidentifikasi serta mengategorikan bentuk. Sebagai tambahan bagi bentuk dasar, bentuk-bentuk memiliki sifat visual sebagai berikut. Yang pertama ada ukuran, kedua dimensi, ketiga warna, keempat tekstur. Bentuk juga memiliki sifat-sifat yang saling terkait membentukkan pola dan komposisi elemen-elemen, yaitu ada posisi, orientasi, dan inersia visual. Bentuk-bentuk dasar utama. Ada tiga, yaitu yang pertama, lingkaran. Seluruh bidang yang melengkung di setiap titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik pusat di dalam kurva tersebut. Yang kedua ada segitiga, sebuah figur bidang yang memiliki tiga sisi dan memiliki tiga buah sudut. Yang ketiga ada bujur sangkar, sebuah figur bidang yang memiliki empat sisi yang sama panjangnya dan empat buah sudut tegak lurus. Selanjutnya ada bentuk-bentuk solid primer. Yang pertama ada bola. Sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah setengah lingkaran di sepanjang garis tengahnya.
yang jarak seluruh titik di permukaannya sama ke titik pusatnya. Yang kedua ada tabung. Sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah persegi pada salah satu sisinya. Yang ketiga ada kerucut. Sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah segitiga siku-siku pada salah satu sisinya. Yang keempat ada limas. Sebuah polihedron yang memiliki sebuah alas poligonal dan permukaan segitiga yang bertemu pada sebuah titik bersama atau vertex. Yang terakhir ada kubus, yaitu sebuah solid prismatik yang disatukan oleh 6 buah sisi bujur sangkar yang sama. Sudut antara dua muka manapun yang berdekatan adalah tegak lurus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.